terkasih, selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui ibadah virtual atau melalui live streaming Gereja Kristen Sulawesi Selatan Baji Pak Mai Maros. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat kehidupan bagi kita dan sesama. Ibadah Minggu Paskah ke-7 pagi ini dilayani oleh Vikaris Petresiawati Dualangi, Sarjana Teologi. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dan kita berdiri dan menyanyikan pujian bagi melalui jemaat NKB nomor 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari mendengarkan nats pembimbing yang terdapat dalam Yohanes 6 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 14 ayatnya yang pertama. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan.
Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyi NKB 19 ayatnya yang pertama. Mari kita mendengarkan pemberitaan anugerah yang terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita menyanyi dari NKB 73 ayatnya yang pertama.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita satu di dalam doa pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami dan mengerti firman ini. Terlebih kami boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini di Minggu Paskah ke-7 diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Maka mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih merenungkan dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara, shalom dan selamat pagi. Kiranya kita tetap semangat dan selalu sehat dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun sampai saat ini kita tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kendati demikian, tetap kita harus bersukacita dan semangat dalam memuliakan nama Tuhan. Kiranya COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita boleh bersama-sama lagi kembali di gereja ini, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, perenungan kita saat ini terdapat dalam ayatnya yang ke-8, dan kita akan merenungkan secara bersama-sama. Saya akan membacakan
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika virus COVID-19 hadir dalam kehidupan manusia beberapa bulan terakhir ini, dunia, bahkan setiap bangsa dan negara, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia, itu terus berproses untuk memulihkan keadaan ke bentuk semula. Dunia ini sedang berusaha untuk memulihkan keadaan akibat COVID-19. Nah, untuk mengembalikan keadaan menjadi semula, menjadi baik adanya, itu membutuhkan waktu. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita akan benar-benar pulih seutuhnya. Namun hanya ada satu orang yang tahu kapan waktunya keadaan bisa pulih. Bahkan Dia yang akan memulihkan keadaan kita menjadi semula. Siapakah Dia? Mari kita perhatikan bacaan firman kita saat ini yang hendak kita renungkan bersama, sehingga kita tahu siapakah Dia yang hendak kita percaya mampu memulihkan dan memberi kita kehidupan yang kekal. Bacaan kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga dan disaksikan oleh para murid-muridnya, para murid-murid Yesus pada saat itu meminta satu permintaan dan permohonan ketika Yesus ingin naik ke surga. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa para murid-murid meminta dan berharap agar Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebab ada sebuah ketakutan, kecemasan yang dirasakan oleh para murid-murid Yesus pada saat itu. Mampukah Ia melanjutkan visi dan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini tanpa kehadiran Yesus di samping mereka? Selama ini kita tahu, Bapak Ibu saudara-saudara, murid-murid Yesus ketika pergi memberitakan Injil bersama Yesus, Yesus selalu berada di sampingnya. Dan ketika Yesus naik ke sorga, ada keraguan, kecemasan dan kebimbangan. Apakah mereka sanggup untuk melaksanakan visi dan misi yang Tuhan percayakan kepadanya? Oleh karena itu mereka memohon kepada Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah ketakutan yang dialami oleh para murid Yesus. Apalagi pada saat itu mereka hidup dalam ketakutan dan tekanan dari pemerintahan Romawi. Oleh karena itu para murid Yesus berharap agar Ia mengabulkan permintaannya untuk memulihkan kerajaan Israel, agar semuanya kembali pulih dan stabil, sehingga mereka bisa memberitakan Injil itu dengan rasa aman tanpa ada tekanan-tekanan yang dialami atau dirasakan para murid. Namun apa yang terjadi? Apa tanggapan dan jawaban Yesus? Yesus tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan dan menjawab kepadanya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Kenapa Yesus tidak mengabulkan permintaan dan permohonan para murid? Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang jauh lebih mereka butuhkan daripada apa yang mereka inginkan. Itu disampaikan dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dibutuhkan para murid? Yaitu Yesus menjanjikan mereka Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan dan tantangan hidup yang akan mereka hadapi ke depannya dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus bisa saja mengabulkan keinginan mereka, tetapi itu tidak mendewasakan iman. Dan Yesus tidak ingin para murid hidup dalam kehendak dan kemauannya sendiri. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini dalam benak kita bertanya-tanya, kapan virus COVID-19 berakhir sehingga keadaan dunia, bangsa dan negara ini kita menjadi pulih kembali. Kita berharap kepada Tuhan agar kestabilan hidup bisa kembali normal seperti biasanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kita Yesus Kristus tidak pernah menjanjikan kepada muridnya dan kita semua agar bebas dari tekanan dan persoalan hidup. Yesus tidak pernah menjanjikan dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan kita akan terus menjadi nyaman. Tetapi Yesus menjanjikan kepada para murid dan kita semua umat yang percaya bahwa ketika Dia naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita, Dia berjanji bahwa setiap orang akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Yesus yang menganugerahkan Roh Kudus untuk memulihkan kehidupan kita. Setelah Yesus mengatakan dan menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, maka terangkatlah Dia ke surga. Ketika Yesus terangkat ke surga, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, dan mereka semua bertekun sehati berdoa bersama-sama. Beberapa perempuan, ibu Yesus dan saudara-saudara lainnya berkumpul berdoa bersama-sama untuk menantikan Roh Kudus yang telah dijanjikan Yesus kepadanya. Roh Kudus inilah yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan mereka dalam melaksanakan pekerjaan yang besar, yaitu menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak begitu saja meninggalkan para murid dan kita sekalian, serta membiarkan kita hidup tanpa tuntunan. Dia tetap memperhatikan kita. Ia mempunyai tujuan mengapa Dia naik ke surga. Karena itu Dia mengatakan dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Artinya, selain Ia pergi menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya, Dia juga mempunyai sebuah rancangan yang besar bagi dunia, agar kehidupan umat kembali pulih serta hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan untuk memulihkan keadaan, Bapak Ibu Saudara-saudara,
dan mengubah dunia ini tidaklah mudah. Banyak tantangan, penderitaan yang akan dihadapi oleh para pengikut Kristus. Karena itu Dia mempersiapkan kita dan menjanjikan kita Roh Kudus, agar kita dikuatkan dan dimampukan untuk tetap bertahan dalam menatah dan memulihkan dunia ini. Dan barang siapa tetap bertahan dalam namanya, ia layak menempati tempat yang telah disiapkan Yesus kepadanya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang yang percaya bukan terfokus untuk memikirkan dan merenungkan kapan masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Sebab penderitaan dan tantangan hidup tidak akan berakhir selama kita hidup dalam dunia ini. Tetapi tugas kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, yaitu menjadi saksi Kristus, menghadirkan damai sejahtera dalam situasi apapun. Jika kita percaya bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kita, maka kita harus siap menghadapi tantangan dunia yang menggejolak. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai, menolong, mendampingi kita semua dalam memulihkan, membaharui, dan menata kehidupan dunia yang lebih baik. Kiranya Roh Kudus memampukan kita dalam melakukan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala tempat dan zaman, mari mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini banyak pergumulan dan tantangan hidup, tapi kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan memberkati kehidupan kami setiap saat. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di Baji Pamai Maros dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau yang akan memberkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, beserta dengan anak bahkan orang tua mereka. Biarlah Engkau yang akan senantiasa memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan, baik itu sebagai suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Terus Engkau jaga dan pelihara kehidupan keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan.
sehingga mereka boleh kembali pulih beraktivitas seperti biasa dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Walaupun saat ini Tuhan kami mengalami pergumulan karena COVID-19, tapi kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan, Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun dan membimbing kami, sehingga kehidupan kami ini boleh terarah dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Yesus Kristus. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami dalam berupaya memerangi virus COVID-19. Ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan hikmat-Mu. Dan biarlah pemerintah boleh menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa bagi para medis yang terus berjuang dalam menyembuhkan pasien yang sakit. Kiranya ya Tuhan berikan mereka semangat dan kemampuan, bahkan hikmat kebijaksanaan-Mu. Berikan mereka kesehatan sehingga ia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan boleh menyembuhkan pasien yang sakit dan senantiasa nama Tuhan ditinggikan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi seluruh pasien yang sakit yang ada di dunia ini. Tuhan sembuhkan mereka. Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit ya Tuhan, tetapi hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan segala penyakit apapun yang ada di dunia ini. Kami hanya memohon dan berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang ikut campur tangan dalam segala kehidupan kami, sehingga saudara-saudara kami boleh pulih dan boleh beraktivitas seperti biasa, dan nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan dimanapun kami berada. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang menderita di luar sana. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka, pakai kami menjadi alat-Mu untuk terus membantu dan menolong orang-orang yang berkesusahan di luar sana. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, terkhususnya Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati segala pelayanan-pelayanan kami, baik di tingkat sinode, klasis maupun jemaat. Biarlah pelayanan-pelayanan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi mungkin anggota jemaat yang mengalami pergumulan. Kami tidak bisa menyelesaikan pergumulan kami tanpa Tuhan ikut campur tangan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan terus ada menaungi setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh hidup kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Engkau terus mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan kami serahkan dan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang berseru ya Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Semuanya kami bawa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyi NKB 143 ayatnya yang pertama. Tak terumbang
sudah membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memelihara dan memberkati hidup kami dengan berkat yang luar biasa. Sekarang kami mau membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Persembahan syukur yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Amin. Tuhan telah memelihara dan memberkati kehidupan kita. Sebagai tanda syukur, marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat dan menghayati firman Tuhan yang berkata dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita menyanyi dari NKB nomor 134. Terima kasih ya Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warta jemaat pagi ini, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Petresyawati Dualangi Sarjana Teologia yang telah memimpin ibadah pagi hari ini. Terima kasih kepada organis Vidi Kantoria, Bapak Agus Sutiono, dan kameraman Goti Rahmalem
dan Yudi Palembangan, dan Majelis Pendamping Penatua Habel Palembangan dan Diaken Neti Barubu. Ibadah minggu depan hari Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 dilaksanakan di rumah anggota jemaat dengan membagikan warta kebaktian atau liturgi. Ibadah di gedung gereja pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah melalui live streaming. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri. Mari kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 196 ayatnya yang pertama. Mari kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang kekasih, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.